Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwabula, NIM 206650035, kelas A. Di sini saya akan mereview sedikit tentang manajemen lingkup proyek. Manajemen lingkup proyek. Lingkup proyek mengacu pada semua pekerjaan yang terlibat dalam menciptakan produk-produk dari proyek dan proses yang digunakan untuk menciptakannya. Hasil deliverable adalah proses yang dihasilkan sebagai bagian dari suatu proyek seperti perangkat keras atau perangkat lunak, dokumen perencanaan, atau notulen rapat. Manajemen lingkup proyek mencakup proses-proses yang terlibat dalam mengidentifikasikan dan mengendalikan apa yang disertakan atau tidak dalam proyek. Proses manajemen lingkup proyek. Perencanaan lingkup menentukan bagaimana ruang lingkup akan diidentifikasikan, diverifikasikan, dan dikendalikan. 2. Definisi lingkup meninjau carta proyek dan pernyataan lingkup awal dan menambahkan informasi lebih lanjut sebagai persyaratan dikembangkan dan perubahan permintaan disetujui. Membuat WBS membagi hasil proyek besar menjadi komponen yang lebih kecil, lebih mudah ditangani. Verifikasi lingkup memformalkan proyek. Mengendalikan perubahan lingkup proyek. Perencanaan lingkup proyek. Rencana manajemen lingkup. Rencana manajemen lingkup merupakan dokumen yang mencakup deskripsi tentang bagaimana tim akan menyiapkan pernyataan lingkup proyek, membuat WBS, memverifikasikan selesainya hasil proyek, dan mengendalikan perubahan terhadap lingkup proyek. Masukan utama mencakup serta proyek, pernyataan lingkup awal, dan rencana manajemen proyek. Seperti ini contoh proyek charter. Ini juga contoh proyek charter. The seek of comments, ya. Definisi lingkup dan pernyataan lingkup proyek. Pernyataan lingkup awal serta proyek asal, proses organisasi, dan permintaan perubahan yang disetujuinya menjadi dasar untuk membuat pernyataan lingkup proyek. 2. Seiring waktu, ruang lingkup dan sebuah proyek harus menjadi lebih jelas dan lebih spesifik. Penetapan lingkup proyek lebih jauh. Project charter. Ada preliminary scope statement, ada project scope statement versi 1. Membuat work breakdown structure WBS. WBS merupakan pengelompokan pekerjaan proyek yang berorientasi pada hasil yang menetapkan lingkup total proyek. WBS adalah dokumen dasar yang memberikan landasan bagi perencanaan dan pengelolaan jadwal proyek, biaya, sumber daya, dan perubahan. Komposisi merupakan pembagian hasil proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Seperti ini contoh WBS internet yang disusun berdasarkan proyek. Ini juga contoh WBS internet yang disusun berdasarkan fase. Seperti ini diagramnya. WBS internet dalam bentuk tabular. Konsep seperti ini. Python core system, requirement dan lain-lain. Juga WBS internet dan Gantt chart dalam project 2000. Ini juga Gantt chart internet disusun berdasarkan kelompok proses manajemen proyek. Seperti ini. Pendekatan untuk mengembangkan WBS. Ada pedoman. Beberapa organisasi seperti DoD memberikan pedoman untuk mempersiapkan WBS.
2. Pendekatan analogi meninjau WBS proyek-proyek serupa dan menyesuaikan untuk proyek Anda. 3. Pendekatan top down, melaluilah dengan item terbesar dari proyek dan pecahlah. 4. Pendekatan bottom up, mulailah dengan tugas-tugas khusus dan merangkumnya. 6. Pendekatan mid mapping, tulis tugas di format yang linear bercabang dan kemudian membuat struktur WBS. Seperti ini contoh pendekatan mid mapping. Ini juga hasil WBS dalam diagramnya. Pustaka WBS dan Skope Baselin. Banyak tugas-tugas WBS tidak jelas dan harus dijelaskan secara lebih rinci sehingga orang tahu apa yang harus dilakukan dan dapat memperkirakan berapa lama pekerja dan berapa biaya yang diperlukan. 2. Pustaka WBS merupakan dokumen yang menggambarkan informasi rinci tentang tiap butir WBS. 3. Lingkup proyek yang disetujuinya dan WBS serta pustaka WBS membentuk skope baseline yang digunakan untuk mengukur kinerja dalam memenuhi sasaran lingkup proyek. Verifikasi. Sangat sulit untuk membuat pernyataan lingkup dan WBS yang di suatu proyek. Bahkan lebih sulit lagi untuk memverifikasi lingkup proyek dan minimalkan perubahan lingkup. Banyak proyek TI yang sasarannya karena skope, script, dan verifikasi lingkup yang buruk. Pengendalian lingkup melibatkan pengendalian perubahan terhadap lingkup proyek. Sasaran pengendalian lingkup adalah untuk mempengaruhi faktor-faktor yang menyebabkan perubahan lingkup, memastikan bahwa perubahan diproses berdasarkan prosedur yang dikembangkan dan sebagai bagian dari pengendalian perubahan. Mengelola perubahan ketika terjadi. Varians adalah perbedaan antara rencana dan kinerja aktual. Rangkuman. Manajemen lingkup proyek mencakup proses-proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek melakukan semua pekerjaan yang diperlukan dan hanya pekerjaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dengan sukses. 2. Proses utama mencakup perencanaan lingkup, definisi lingkup, pembuatan WBS, verifikasi lingkup, pengendalian lingkup. Nah, itulah dari saya tentang manajemen lingkup proyek. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.